Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three, come on! Kembali lagi di YouTube channel saya, Amerika Purnama. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa pergerakan nasional Indonesia, yaitu dari segi pergerakan organisasi Budi Utomonya. Nah, sebelum itu, jika kalian penasaran video ini, tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai organisasi Budi Utomo. Nah, yang pertama, pengertian Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia lainnya seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang dimana organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Selain itu, dari mahasiswa Stovia, Budi Utomo juga terbentuk karena dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa dari Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor. Selain itu, yaitu sekolah ada juga dari Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Probolinggo, serta sekolah sore untuk orang dewasa di Surabaya. Nah, Budi Utomo diusulkan oleh Suraji. Budi Utomo sendiri memiliki semboyan Inde Fueret atau disebut juga dengan Hindia Maju. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu para pendiri Budi Utomo. Nah, yang pertama ada gambar Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia merupakan penggagas dari Budi Utomo tersebut. Nah, yang selanjutnya ada Dr. Sutomo. Dia merupakan pemimpin dari Budi Utomo ini. Nah, lanjut yaitu yang kedua itu sejarah dari Budi Utomo. Nah, pembentukan Budi Utomo ini juga berawal dari perjalanan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan suatu kampanye di kalangan priai Jawa pada tahun 1906 sampai 1907. Tujuan kampanyenya yaitu untuk dapat menyadarkan kaum priai bahwa mahasiswa merupakan seorang kaum terpelajar yang akan membutuhkan bantuan dana pendidikan. Selain itu, juga dibutuhkan suatu usaha untuk dapat meningkatkan harkat dan juga martabat rakyat Indonesia. Peningkatan itu akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar yang akan bertugas untuk mendapatkan biaya para pemuda yang cerdas tapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya ke yang lebih tinggi. Nah, pada akhir tahun 1907, Wahidin kemudian juga bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebutlah, Sutomo ini akan melanjutkan pembicaraannya dengan Wahidin dengan teman-temannya di Stovia dan menjelaskan maksud dan juga tujuan dari Dr. Wahidin tersebut. Nah, tujuan semula yang hanya mendirikan suatu lembaga yang akan mengelola dan juga bagi para pelajar, lalu kemudian berkembang menjadi suatu organisasi pelajar. Istilah Budi Utomo sendiri terdiri atas di kata yakni Budi yang juga berarti perangai atau juga tabiat, dan Utomo yang juga berarti baik maupun luhur. Nah, jadi Budi Utomo dapat juga diartikan sebagai suatu perkumpulan yang akan mencapai suatu keluhuran budi tersebut. Nah, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pukul 9 WIB bertempat di salah satu ruang kuliah Stovia, Sutomo ini akan menjelaskan gagasannya mengenai pembentukan suatu organisasi kepemudaan ini.
Ia juga mengatakan bahwasanya masa depan bangsa dan juga negara ini terletak pada para pemuda. Atas dasar itu, maka lahirlah suatu organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Saat itu, kaum muda juga menyadari bahwa selain mereka harus juga berorganisasi, mereka juga harus sadar bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran sangatlah banyak sekali. Jadi, mereka juga berpendapat bahwa kaum tua harus memimpin organisasi ini, lalu sedangkan kaum muda menjadi pelopor pergerakan yang akan menggerakkan suatu organisasi Budi Utomo ini. 10 tahun pertama, Budi Utomo sering mengalami beberapa pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan pemimpin berasal dari kalangan priai atau juga bangsawan dari kalangan keraton atau juga bangsawan dari kalangan keraton seperti Raden Adipati Tirto Kusumo dan juga Pangeran Aryo Notodirojo. Lanjut yaitu tujuan Budi Utomo. Nah, tujuan Budi Utomo ini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin sebagai usaha pertama untuk memperoleh kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu meningkatkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Nah, jadi susah dipahami bahwa peningkatan harus juga meliputi bidang-bidang perekonomian. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, meningkatkan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah tersebut sudah menjadi cita-cita. Nah, selanjutnya yaitu tujuannya menghidupkan kembali kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Nah, lanjut perkembangan Budi Utomo. Budi Utomo mengumumkan fase pengembangan yang sangat penting selama kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Pada saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda, sangat pro sekali ke Indonesia dengan mewujudkan kata politik. Berkat gagasan tanah air Indonesia, semakin lama ia dapat diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Nah, kemudian datang Indonesia Party yang sudah lama disiapkan oleh Douwes Dekker. Organisasi ini terbuka untuk semua orang Indonesia tanpa kecuali. Baginya adalah tanah, air, api, dan udara, yaitu Indonesia adalah tanah yang umum. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres pertama Budi Utomo diadakan di kota Yogyakarta. Budi Utomo memiliki 7 cabang di beberapa kota yang tersebar di seluruh Jawa, termasuk Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada Kongres Yogyakarta ini, Raden Adipati Tirto Kusumo diangkat sebagai mantan Bupati Karanganyar yang diangkat sebagai presiden pertama Budi Utomo. Raden Adipati Tirto Kusumo banyak anggota baru Budi Utomo bergabung dari kelompok dan anggota kolonial. Banyak anggota keluarga yang memilih menyingkir dan anggota Budi Utomo pada waktu itu banyak dari para priai dan pegawai negeri. Nah, dengan demikian proto-nasionalisme para pemimpin yang kemudian muncul pada awal Budi Utomo didorong ke belakang. Strategi perjuangan Budi Utomo pada dasarnya kooperatif. Lanjut yaitu hasil kongres pertama Budi Utomo, yaitu yang pertama yaitu tidak ada politik dalam organisasi Budi Utomo. Yang kedua, target kegiatan Budi Utomo yang hanya digunakan di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang untuk Budi Utomo limited Jawa dan Madura. Dan yang keempat, Tirto Kusumo Bupati Karanganyar dipilih sebagai kepala pusat Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini berakhir ada beberapa sebab, dikarenakan yang pertama yaitu lebih memajukan pendidikan kaum priai daripada rakyat jelata. Yang kedua, keluarnya anggota Budi Utomo dari kalangan mahasiswa. Yang ketiga, adanya kesulitan finansial. Yang keempat, adanya sikap Tirto Kusumo yang lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Yang kelima, bahasa Belanda lebih menjadi prioritas daripada bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu dikarenakan
Priai lebih banyak yang mementingkan jabatan daripada mementingkan kepentingan nasional. Demikianlah video dari saya mengenai penjelasan masa pergerakan nasional Indonesia dari segi organisasi Budi Utomo. Nah, dari video ini semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.